Rasa yang pertama adalah rasa negatif. Ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Jadi kupu-kupu tampak seperti burung gagak, ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian. Melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa, jeleknya saja. Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kayak malaikat ra iso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini. Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis. Apalah saya itu, Pak? Ndak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini itu? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Tidak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Enggak, ini bukan saya kok, Pak. Saya enggak begini kok, Pak. Aslinya enggak tahu, sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh, Pak. Kan sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok, Pak. Berarti sekarang kamu enggak asli lagi ya? Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Nah, saya itu malu, Pak. Saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya tradisional, musik itu loh, Pak. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya. Ikut selera musiknya temannya. Gayanya kayak menikmati, tapi tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, tidak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apalah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun. Mungkin ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini, saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon apa itu misalnya. Bukan engkau yang dulu, karena ya itu tadi kamu tidak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia, itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya, malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Sherry Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita. Baik, lanjut. Nah, ada
2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter aku. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, itu yang mereka lakukan pada diri kita, mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, kalau bisa berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, kamu temanku ya, kamu baik-baik ya, ngono. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras apa ndak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temanmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini, Pak. Oh ya, berarti sesuk setengah saja ngajinya. Terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau saya kalau dipotong-potong enggak tuntas, Pak. Enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu. Enaknya bagaimana? Terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Saya yang lain ke sana, saya ke sana. Enggak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya, biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri.